ini langsung dibuka aja ya. Makasih Mas Edwin. Atau mau ada obrolan lagi? Udah? Langsung buka aja deh, nggak Oke, udah langsung lewat buka. dari pukul 4 soalnya. Siap. Sebentar. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Sore. Semangat Selamat pagi. sore, selamat sore. Oke, thank you Mas Edwin udah mengundang untuk kedua kalinya. Jadi kemarin Eureka udah sempat mengundang dan alhamdulillah antusiasnya tuh gede banget ya Mas Edwin. Alhamdulillah. Diskusinya itu bisa sampai 1 jam sendiri gitu. Jadi sebenarnya presentingnya itu 1 jam juga, diskusinya 1 jam. Biasanya kalau question kan akhir-akhir tuh biasanya orang udah pada balas. Nah ini makin semangat, makanya kenapa kita buka Eureka yang kedua. Jadi harapannya teman-teman nanti setelah ini langsung diskusi aja, bawa case masing-masing, bawa isu masing-masing. Siapa tahu nanti kita bisa selesaiin bareng-bareng gitu. Jadi ini aku hanya pengantarnya aja. Ini udah kelihatan ya screen-nya? Masih hitam nih Teh? Oh masih hitam ya? Sebentar. Masih hitam atau udah kelihatan? Masih hitam ya? Kenapa ya? Bentar. Nah, coba. Sekarang sudah ya? Sudah. Oh, Kan iya, masih YouTube tuh. Nah, Birthday Diana. ya siap. Nah, jadi ini aku sambil share screen dulu. Nah, kenapa sih penting banget gitu membahas ini? Ini saya mohon waktu sebentar ya, Mas. Halo Adek. Sebentar ya. Oke, ini saya izin tutup videonya, jadi kita bisa langsung fokus di materinya dan teman-teman benar-benar bisa mendengar dengan jelas ya, poin-poinnya bisa langsung dicatat. Jadi untuk yang pertama, ini udah kelihatan ya? Kelihatan untuk Teh, yang sudah. pertama ini adalah tentang ya marketing strategi. Kenapa sih kita perlu marketing strategi? Balik lagi yang kemarin aku jelasin di sesi Eureka sebelumnya. Jadi teman-teman namanya bisnis, namanya startup itu tuh nggak akan berhasil kalau misalnya tidak ada transaksi atau tidak ada akuisisi user. Jadi pilihannya ada 2 gitu. Kalau startup memang tidak bertujuan untuk menghasilkan profit, berarti dia bertujuan pasti mengakuisisi user sebanyak-banyaknya. Pun kalau bisnis, kalau jadi entrepreneur, pasti dia harus menghasilkan omset segede-gedenya. Jadi marketing sama sales ini kayak tombak kunci utama bagaimana bisnis ini bisa berjalan gitu. Dan ini tuh penting banget buat teman-teman gelutin sebelum masuk ke financial report atau financial operation untuk startup atau bisnis yang baru mulai gitu. Soalnya kita nggak bakal bisa ngelola uang itu di bulan berikutnya kalau bulan ini aja kita buncos, atau misalnya bulan depan itu udah wallahu alam gitu, kita bisa produksi atau enggak, kita bisa bayar karyawan atau enggak gitu. Makanya kenapa marketing strategi ini lebih diprioritasin dulu sebelum ke yang lainnya. Nah, oke, ini next. Sebentar. Nah, yang pertama itu ada jadi teman-teman ketika kita membahas tentang marketing strategi atau marketing things, itu ada 2 hal yang berbeda sih sebenarnya. Jadi teman-teman itu harus sadar banget gitu sama 2 hal ini gitu yang diperluin di bisnis atau startup teman-teman. Yang pertama itu value atau branding. Jadi marketing yang kalian bakal buat itu CTA-nya itu untuk value kah atau untuk branding kah? Apa sih bedanya? Nah, si value itu lebih berpatokan kepada nurturing lead generation. Maksudnya apa? Jadi setiap apapun yang kita posting, setiap apapun yang kita publish, setiap apapun yang kita advokasi ke audiens, itu hasilnya atau result akhirnya adalah mengumpulkan lead sebanyak-banyaknya, atau dalam arti kita bisa menjaring database mungkin via formulir atau via transaksi atau via landing page, atau bisa menjaring transaksi atau ya istilahnya kayak lead, siapa yang mau membeli produk kalian gitu. Jadi itu marketing strategi yang based on value. Jadi apapun sesuatu yang kalian tadi advokasikan untuk menjaring lead lebih banyak. Nah, selanjutnya terus apalagi sih selain value? Nah,
satu lagi itu adalah branding. Apa bedanya dengan si value ini? Kalau value ini lebih condong kepada aku mau jualin produk aku ke kalian, terus kita gembar-gembor kemana-mana. Yang penting nanti ketika ada yang nanya-nanya ke WhatsApp kita atau yang nanya-nanya ke akun manajer kita, nah itu sebagai lead atau prospek kita gitu. Jadi tombak utamanya, tombak akhirnya adalah mereka akan diakuisisi sebagai klien atau sebagai prospek kita gitu. Nah bedanya dengan branding, marketing strategi yang branding itu lebih menekankan kepada awareness. Jadi Eureka ini misalnya, kalau misalnya kita lihat atau misalnya Mas Edwin ini punya perusahaan arsitektur gitu. Sebenarnya si portofolio arsitekturnya tuh udah banyak banget gitu, udah banyak banget, tapi dia jualan itu door to door gitu. Jadi dia udah dapet database banyak, akhirnya dia menang organik gitu, dia jualan secara organik, marketing secara organik gitu, ngasih tahu promo secara organik, tapi brandnya ini belum kuat gitu. Kalau misalnya ditanya arsiteknya arsitek apa gitu, arsitek Edwin gitu, oh ternyata dia belum kenal, dan itu yang membuat trust of produk atau trust of service-nya itu jadi kurang kena gitu di mata klien. Atau misalnya kalau misalnya klien itu mau rekomendasiin ke orang lain, itu kredibilitasnya atau legitimasinya itu jadi kurang. Makanya kenapa awareness ini penting juga. Jadi ada dua hal yang berjalan bareng gitu ketika kalian menjalankan suatu bisnis atau startup. Branding untuk si value-nya, marketing untuk value-nya, marketing untuk value barang atau produknya, produk atau servisnya, atau marketing untuk si branding untuk si awareness-nya. Jadi ada dua macam gitu yang harus kalian tekankan. Misalnya kayak gini nih, teman-teman punya produk minuman sekarang yang lagi terkenal itu Haus. Haus ini dia jualan dua macam nih. Apa aja? Dia jualan franchise-nya dan dia jualan untuk produk single produknya gitu. Nah, si Haus ini nggak bisa semata-mata dia jualan franchise-nya tok gitu atau franchise-nya aja gitu. Kenapa gitu? Kalau misalnya dia berhasil jualan 200 outlet misalnya, tapi setiap outlet itu nggak ada kenaikan omset atau nggak ada antrian konsumen atau benar-benar sepi gitu, dan itu bisa jadi tanggung jawab perusahaan pusat atau tadi yang memasarkan si franchise tersebut. Jadi mau nggak mau kita harus menaikkan brandingnya juga, brandingnya si house ini dinaikkan lah lewat influencer, lewat konten, lewat macam-macam gitu. Ada TikTok, ada sosial media, Instagram, Facebook. Akhirnya dua-duanya jalan bareng-bareng gitu. Jadi si house ini laku di konsumen akhir, di end user, dan si house ini juga laku di franchise. Jadi orang jadi tertarik beli, berlomba-lomba untuk beli si franchise ini karena satu franchise ini bisa menguntungkan banyak lah dalam setiap bulannya. Jadi kebayang dong sebenarnya antara marketing untuk value dan marketing untuk branding ini jalannya itu berbarengan atau jalannya tuh seimbang gitu. Atau kalau misalnya naik enjot-enjotan tuh naik apa namanya ya permainan itulah jungkat-jungkit itu tuh nggak ada yang berat sebelah, jadi sama-sama rata. Kadang misalnya yang brand awareness ini diberatkan terus dinaikkan langsung si branding value-nya, kadang juga kebalikannya gitu. Jadi si awareness ini semakin tinggi, si value-nya juga bakal ikut ketarik gitu. Jadi kayak tarik menarik lah, gayanya tuh tarik menarik. Jadi kalian ini nggak boleh pilih kasih lah sama marketing ini. Kadang ada juga orang yang dia benar-benar fokus di brandingnya, dia fokus di awareness-nya. Boleh aja sih sebenarnya fokus di bagian branding gitu, membuat webinar banyak, misalnya membuat aset konten yang banyak, tapi engagement-nya kurang nih. Atau misalnya kalau udah engagement udah tinggi, followers udah tinggi, dia ngebuat terus, tapi nggak ada akuisisinya nih. Akuisisinya kemana sih? Apakah mau buat aplikasi ya silahkan gitu, langsung buat aplikasi dengan momentum yang pas gitu, saat awareness-nya tuh lagi naik-naiknya. Tapi kalau misalnya kalian nggak ada tujuan, bahkan kalian nggak ngebuka paid promote misalnya, atau ngebuka endorsement atau di satu akun kalian gitu, berarti branding yang selama ini kalian lakukan ini nggak ada tujuannya gitu. Jadi balik lagi, kalau misalnya kalian mau menjalankan startup atau bisnis, itu harus berbarengan gitu. Pun kalian kalau misalnya lihat news portal gitu di web, mereka jalannya barengan kok. Apakah dia hanya menawarkan jasa untuk artikel berita aja? Ternyata enggak kan, di dalamnya kan ada iklan juga, di dalamnya ada banner, di dalamnya ada
jasa untuk SEO, di dalamnya juga ada jasa untuk public relation gitu, untuk publikasi. Jadi semuanya itu pasti ada tujuan akhirnya. Makanya kenapa marketing strategi yang perlu kalian tangkap atau kalian benar-benar imbangi itu adalah tadi value dan branding gitu. Itu yang harus diingat-ingat di otak kalian lah, atau di positioning kalian gitu. Jadi kalian sebagai leader, kalian wajib hatam lah atau implement kedua ini. Terus yang bakal kita bahas untuk hari ini, karena kemungkinannya bakal lumayan panjang ya, jadi yang pertama itu marketing value dulu, tentang bagaimana produknya. Jadi kalau misalnya kita pisahkan bagi dua, kalau misalnya kalian ngebayangin sebuah sosial media, apa sih perbedaan yang jelas, perbedaan yang eksplisit, atau perbedaan yang mudah digambarkan di benak kalian. Jadi kalau marketing value ini adalah lebih ke copywriting-nya, jadi apapun yang hard selling atau soft selling. Nah, kalau marketing based on branding itu apapun yang dia yang lebih ke rubrik lah, entah itu rubrik sebentar untuk tips, terus ada macam-macam ya, ada quotes, ada resep, ada informasi, ada lain sebagainya. Nah, ya, itu namanya content writing. Jadi bisa dibedakan lah, bisa kebayang lah gitu. Kalau value itu lebih ke copywriting, terus pokoknya akhirnya itu jualan atau akuisisi atau mendaftar atau tertarik atau download brosur sekarang, nah kayak gitulah. Karena kalau branding itu lebih ke engagement-nya, awareness-nya, impression-nya, dan lain-lain. Nah, yang pertama dalam sebuah marketing value itu ada copywriting-nya. Jadi bagaimana kita menuliskan sesuatu itu berdasarkan target si startup atau bisnis kalian. CTA-nya tuh mau kemana? Mau diakuisisi konsumen kah untuk transaksi pembelian, atau akuisisi lebih banyak daftar atau login ke aplikasi kalian, akuisisi untuk peminjaman aset, misalnya akuisisi untuk rental, macam-macam ya, ada pembayarannya juga macam-macam gitu, ada pembayaran untuk bayar putus, ada yang cloud, ada yang termin, terus ada yang nggak dibayar gitu, dia benar-benar gratis, kamu masuk gratis, yang penting kamu bisa rekomendasiin aplikasinya ke orang-orang, ada juga yang kayak gitu, atau dia main user gitu, jadi nggak perlu bayar, yang penting banyak-banyakan user di aplikasinya, ada juga yang kayak gitu. Jadi tergantung bisnis atau startup kalian gitu. Nah, intinya copywriting ini perlu juga gitu, perlu kalian pahami lah, atau kalian harus punya skill ini, karena skill copywriting tuh benar-benar sekarang udah mahal lah ininya apa sih skillnya gitu, atau daya jualnya. Terus yang kedua itu ada digital ads. Nah, digital ads ini balik lagi gitu, untuk menjual lebih banyak gitu impression-nya ke orang-orang gitu, entah menggiring leads-nya via Instagram, Facebook, sosial media, SEO atau SEM, nanti dijelasin juga. Terus yang terakhir ini yang harus diperluin untuk marketing strategi yang value adalah organic generation. Jadi teman-teman yang ngira semuanya itu harus bayar, semuanya itu perlu modal gede dan lain, emang iya gitu. Jadi kalau startup itu memang ada investasinya gitu, kita gede-gedean untuk nyari investasi itu. Kalau misalnya untuk bisnis, kita gede-gedean untuk nyari omset sebanyak-banyaknya biar kita bisa punya spare di marketing. Tapi tenang aja teman-teman, sebenarnya teman-teman ini bisa bisa memarketingkan, memasarkan itu via generik atau via organik banget lah gitu, menggunakan database yang ada. Kayak gimana nanti mungkin ya, bagian yang organik ini aku bakal sharing terpisah, dan mungkin nggak bakal di-share di YouTube atau di-share di publikasi manapun karena sifatnya rahasia. Jadi yang bakal aku jelasin ini copywriting sama digital ads aja ya. Nah, oke. Kita masuk selanjutnya. Sebentar. Nah, apa aja sih yang diperluin untuk teman-teman memarketingkan sebuah produk? Itu yang pertama, sebentar ya. Yang pertama itu ada Facebook page. Jadi teman-teman harus memiliki atau wajib banget memiliki Facebook page di setiap bisnis atau startup kalian. Karena apa gitu? Entah kalian mau ngiklan atau enggak, Facebook page itu ternyata jadi induknya loh untuk marketing gitu. Jadi teman-teman kalau yang ngira ternyata Facebook ini adalah sosial media yang jadul, ternyata Facebook ini adalah
platform platform para juragan atau platform semua user tuh kumpul di sana. Jadi mulai dari ibu-ibu, bapak-bapak, pun kalau milenial kita ini deh mikir lagi, mereka bisa login ke Instagram, mereka bisa login ke WhatsApp, itu pasti punya Facebook. Jadi semua orang punya Facebook. Jadi sekarang Facebook juga botnya juga sudah bagus. Jadi kalau kalian lihat gitu selalu ada notif entah perayaan ulang tahun atau apapun gitu di HP kalian, dan kalian kalau nge-uninstall Facebook kalian nggak bisa login kemanapun gitu. Pun ke login marketplace aja kadang-kadang mereka teman-teman ini lebih mengutamakan untuk memakai Facebook gitu daripada yang Google gitu. Makanya kenapa Facebook page ini perlu kalian pegang gitu. Nah, untuk aku sih sarannya biasanya Facebook page ini kita ngumpulin orang tuh ya narik-tarikan. Jadi sebenarnya kita bisa ngundang teman kita sendiri, tapi teman-teman kalau untuk Facebook page ini sebenarnya kalian punya like sedikit atau kalian punya sedikit followers itu nggak berpengaruh. Jadi yang berpengaruh tuh iklannya. Jadi kadang orang tuh hanya melihat iklannya aja gitu, satu postingan iklan aja tanpa dia lihat page-nya seperti apa gitu. Apakah dia berdiri tahun 2015 atau 2021, apakah dia punya followers 3.000 atau hanya 100 gitu. Biasanya followers 100 saja udah bisa dapetin banyak leads gitu. Jadi itu nggak ngaruh sama sekali, tapi yang ngaruh mungkin lebih ke tadi copywriting-nya, terus aset yang kalian punya, terus bagaimana kalian meletakkan CTA-nya, apakah ke landing page atau langsung ke WA atau langsung ke Facebook formulir. Jadi Facebook page ini nanti aku tanyain satu-satu yang mau nanya apakah sudah punya atau belum. Kalau punya boleh gitu sekalian di-share biar teman-teman juga ikut follow. Nah, terus selanjutnya setelah Facebook page, jadi ada juga yang kalian siapin yaitu sosial media official, dan aku sih rekomendasinya untuk entah itu bisnis, entah itu startup, kalian harus punya Instagram, TikTok, atau LinkedIn. Kenapa 3 ini gitu? Instagram sama TikTok ini lagi in tuh. Nah, keduanya itu lagi panas-panasnya lah. Nah, kita nggak tahu nih siapa yang bakal mati duluan atau siapa yang bakal hit terus, siapa yang bakal merajai pasar gitu. Jadi ini tuh kayak lagi balap-balapan, dan kalian nggak boleh nanam satu benih lah di satu tempat aja. Jadi kalau misalnya Instagram ini lagi nge-lag atau lagi down, teman-teman ini masih punya TikTok gitu sebagai media promosi. Jadi seperti itu. Nah, pokoknya kedua ini harus jalan. Dan sebenarnya kedua ini juga treatmentnya berbeda gitu. Kalau TikTok memang banyak joget-jogetnya, misalnya kalau Instagram itu lebih ke visual gitu, atau picture aja gitu, gambar aja gitu. Nah, terakhir itu LinkedIn. Jadi kenapa saya rekomendasiin LinkedIn? Nah, kalau misalnya teman-teman memang belum punya website, LinkedIn itu sangat membantu sekali gitu, biar membuat company kalian, startup kalian, atau bisnis kalian itu lebih resmi, atau lebih terpercaya, atau lebih kredibel lah. Jadi ketika dicari di Google, nah LinkedIn itu masuk ke browser teman-teman. Jadi kalau keyword yang kita ketik itu perusahaannya, LinkedIn itu masuk bagian di dalam Google browser. Kadang kalau misalnya kita nanam di blog kadang nggak ketemu gitu, jadi kelep sama keyword lain. Tapi kalau LinkedIn itu deteksinya tuh kalau namanya udah ini ya spesifik, atau namanya benar-benar udah jelas gitu, itu yang muncul paling pertama pasti produk kita duluan gitu. Misalnya PT Edwin Eureka misalnya, itu pasti bakal muncul duluan. Nah, jadi LinkedIn itu juga perlu. Satu, itu yang diperlukan. Terus kedua, teman-teman, kalau misalnya teman-teman ini seorang bisnismen, marketplace juga harus digunain gitu, entah apapun marketplace. Jadi teman-teman harus breakdown nih, marketplace ini cocoknya untuk apa sih? Misalnya kalau waktu aku jualan rumah, itu aku pakainya OLX dan Lamudi, Rumah 123, dan lain sebagainya gitu. Marketplace serupa lah. Saya nggak bakalan jualan di Shopee atau Tokopedia untuk rumah gitu, soalnya berbeda banget. Nah, kalau misalnya produk seperti otomotif, jualannya ternyata di Bukalapak sama OLX tuh beda. Kalau misalnya kita jualan ke yang lain, tapi kalau jualan tentang fashion itu pasti masuknya ke Shopee, Tokopedia, atau yang retail pasti masuknya ke sana gitu, dan lain sebagainya, kan ada banyak ya. Nah, ini marketplace ini juga sangat mendukung, tapi treatmentnya itu memang butuh proses gitu, jadi nggak bisa sekaligus sih gitu, nggak bisa langsung ribuan, kecuali teman-teman ini buat satu orderan yang di mana itu 1.000 gitu buat naikin,
si engagement toko kalian. Tapi kalau aku sih lebih rekomendasi teman-teman punya pembeli yang organik dan kadang-kadang gitu ada satu bisnis, misalnya bisnis tempatku juga marketplace-nya yang retail ini nggak terlalu kita treatment karena apa gitu, kita mau menjaga eksklusivitas gitu, gimana caranya mereka beli produk ke kita itu benar-benar spesial gitu, makanya yang kita terapin yang marketplace ini hanya rumah doang gitu. Jadi itu balik lagi ke strategi teman-teman maunya seperti apa marketplace-nya. Terus yang ketiga ini teman-teman itu kalau bisa ketika memulai startup atau bisnis yang baru udah nyiapin brand asetnya gitu. Kira-kira mana aja sih atau misalnya produk kalian tuh ingin menciptakan profil yang seperti apa sih? Apakah semuanya merah? Apakah semuanya foto real? Apakah semuanya animasi? Apakah semuanya kartun buatan sendiri? Apakah semuanya pakai icon-icon? Apakah semua gaya 2 dimensi seperti startup atau lain sebagainya. Nah, itu harus diperjelas gitu brand asetnya tuh mau kayak gimana, karena kalau misalnya dicampur itu akan jadi aneh atau kelihatannya nggak konsisten. Jadi kalian harus nyiapin ini. Jadi ketika brand kalian launching, kalian udah punya sirkulasi brandnya itu tetap jalan dan tadi si value-nya juga tetap berjalan. Jadi keduanya jalan. Terus teman-teman juga harus nyiapin produk knowledge, katalog, sama competitive preview. Jadi kenapa ini diperluin? Jadi ketika kalian mau jualan, entah kalian punya karyawan atau kalian sendiri karyawannya, kalian udah punya SOP gitu untuk menjual produk kalian. Jadi ketika ada orang bertanya tentang produk kalian, kalian udah bisa jawabnya. Tentang harganya udah bisa jawabnya. Kalau ada yang nego jawabnya, kalian udah bisa jawabnya. Ingat ya, ini yang aku tegasin berkali-kali ke teman-teman yang aku mentor. Jadi teman-teman ingat, nggak ada produk yang kemahalan. Ingat, jadi nggak ada produk yang kemahalan. Kalian mau jualan air putih seharga 15.000, mungkin bisa dijualan di tengah hutan yang di mana orang nggak ada lagi selain beli ke kamu gitu, misalnya mungkin aja bisa gitu. Nggak ada produk yang kemahalan, yang ada adalah brand kalian atau cara memasarkan kalian yang salah. Jadi kalau misalnya kalian mau produk yang mau naikin marginnya sampai 25% atau sampai 50%, berarti harganya udah eksklusif ya, yang di atas 50%. Gimana caranya orang ketika membeli produk kalian itu kelihatan mahal gitu. Orang membeli produk kalian itu kelihatan worth it. Orang membeli produk kalian ketika dibanding sama produk kompetitornya, padahal rasanya tuh sama persis, tapi harganya kok bisa jauh berbeda. Tapi ya fine-fine aja, orang fine karena yang ngerasa brand yang disampaikan atau value yang disampaikan ini benar-benar nyantol gitu ke audiens gitu. Jadi ya udah gitu, aku beli produk mahal emang sudah sesuai dengan yang di marketingkan. Jadi ingat teman-teman, nggak ada produk yang kemahalan. Yang ada adalah branding yang salah. Jadi teman-teman ada dua strategi sih ketika ngebuat ini gitu, value ini. Kalau misalnya kalian mau produk yang mahal, berarti kalian punya atau kalian perlu effort untuk nge-branding lebih cantik lagi lah, istilahnya lebih eksklusif lagi gitu. Tapi kalian mau bersaing dengan harga murah, kalian harus menang di perkaliannya. Jadi gimana caranya ketika satu orang beli itu langsung 10, 20 atau 30 gitu. Jadi perkaliannya tuh kencang. Jadi jangan sampai nih ketika kalian membrandingkan sesuatu, terus akhirnya udah nyampe ke akuisisi atau memarketingkan sesuatu, valuein sesuatu, nyampe ke akuisisi, ternyata effortnya sama aja ketika kalian mau jual yang mahal sama jual yang, misalnya jual yang 10.000 sama jual yang 1.000, effortnya sama aja, menghabiskan waktu 1 minggu untuk approaching klien, dan akhirnya dia beli produk di tempat kalian gitu. Dan kalian kalau misalnya breakdown, kalau misalnya effortnya sama aja, itu nanti jatuhnya ya udah gitu, kalian bakal capek di jalan dan kalian memilih untuk produk yang mahal, padahal misalnya branding kalian itu branding untuk yang kelas murah gitu. Jadi seperti itu teman-teman, pokoknya perhatikan sebentar. Terus yang terakhir ini adalah kalian harus ngebentuk tim dengan marketing sense yang tinggi. Maksudnya apa gitu? Jadi marketing ini emang bisa dilakuin semua orang ya. Kalian tuh
ya bahkan misalnya orang seperti Mas Edwin misalnya dari teknik sipil, tapi Mas Edwin punya pengetahuan yang bagus di marketing, makanya Mas Edwin ini bisa membuat webinar gitu, bisa menggait orang-orang, itu juga it's marketing sense. Tapi yang perlu diketahui di sini kan tadi marketing sense-nya itu ada 2 macam ya, ada value sama ada branding. Harus ada orang yang benar-benar dia paham ke arah sana, atau misalnya Mas Edwin ini menekuni dalam waktu 3 bulan ini untuk belajar marketing. Karena apa teman-teman, ketika kita belajar itu kan ada 3 tahapan ya, ada jelasan gitu, atau misalnya belum pahaman, certainty gitu, kalian udah paham, dan yang terakhir adalah kalian itu udah expert atau kalian itu benar-benar udah spesialis di bidang tersebut. Ada 3 tahapan ini. Nah, anggap aja atau misalnya teman-teman bisa ngebayangin nih, kalian itu ada di titik mana sih gitu. Kalau misalnya kita lihat Mas Edwin waktu awal mulai lulus misalnya itu teknik sipil. Nah, ada di titik uncertainty. Jadi Mas Edwin belum paham sama sekali tentang marketing sense. Tapi balik lagi ketika terjun ke dunia startup, Mas Edwin mau nggak mau harus ngerti gitu soal ini. Jadi Mas Edwin ketika hire seorang marketing, Mas Edwin udah paham gitu arahnya mau kemana. Jadi ini yang perlu kalian butuhkan gitu untuk membuat tadi marketing value atau marketing si branding. Nah, kita masuk ke yang pertama dulu ya, untuk copywriting. Nah, yang pertama itu ada strategi yang dibuat atau dicetus oleh Ray Edwards, itu ada namanya PASTOR. Ini yang pasar tuh apa sih maksudnya? Nah, ini agak bahasa Inggrisan ya, nggak apa-apa ya. Kita sekalian belajar. Nah, PASTOR itu pertama itu person, problem, and pain. Nah, jadi ketika kita menulis copywriting, kita breakdown semuanya, dan ini bisa jadi kerangka dalam penulisan kalian. Ingat ya, copywriting itu bukan cuma caption doang loh, beda sama kopinya untuk konten. Kopinya untuk konten biasanya itu ya memang caption, terus di tengahnya itu klik link bio atau apa, terus bawahnya baru hashtag. Itu biasanya kalau konten seperti itu. Tapi kalau copywriting itu berbeda. Mereka tuh benar-benar harus padat. Kalau aku rekomendasiin ketika menulis copywriting ini maksimal lah 3 paragraf gitu. Soalnya apa ya, orang Indonesia tuh cenderung malas baca ya. Kalau misalnya mau baca lebih banyak, lebih baik ke landing page aja. Soalnya landing page kan kalau kita lihat kan visualnya udah bagus ya, ada cantik lah gitu, agak cantik, dan tulisannya juga bisa diperbesar. Tapi kalau copywriting dalam iklan, biasanya kan mereka lihat postingan yang kalian kalau misalnya scroll timeline IG atau FB atau TikTok pasti kalian ngelihat lah gitu, ada yang diiklanin. Nah, ketika kalian ngelihat itu, kalian mau ngeklik read more aja, kalian ditentukan sama kalimat pertama dari sebuah postingan, ya kan? Nah, ini makanya tadi aku rekomendasiin paling maksimal 3 paragraf aja, jangan terlalu banyak. Nah, yang pertama itu person, problem, sama pain. Nah, person, problem, sama pain. Jadi kalian tegaskan siapa orang yang kalian tuju gitu. Lebih personal boleh gitu. Kalau misalnya enggak, kalau misalnya kalian memang produknya generik atau produknya itu benar-benar public, benar-benar dimension gitu. Siapa yang kalian tuju? Misalnya kayak hi lovers gitu, atau hi young people, hi, kan macam-macam ya, hi mom gitu, hi halo bunda gitu, halo pemuda Indonesia, kan macam-macam ya, halo macam-macam, hi girls gitu. Kalian bisa lihat lah di iklan-iklan pasti ada nge-mention person. Kalau enggak, kalau person ini enggak di-mention, kalian bisa buat asetnya atau buat modelnya itu sesuai dengan person yang kalian tuju gitu. Jadi tanpa harus nge-mention. Nah, person ini juga bisa, ini kan penggunaan PASTOR ini kan bisa digunain di macam-macam tempat ya. Kalau di email marketing itu udah ada rumusnya sendiri. Jadi teman-teman ini bisa langsung pakai rumus yang hi, langsung pakai nama dari si email. Itu ada rumusnya, atau kalau misalnya nggak ada rumusnya, kalian pakai yang gratis aja kayak Mailchimp. Itu Mailchimp udah ada struktur database-nya, jadi personnya tuh bisa langsung di mention gitu. Nah, mention gitu personnya, terus langsung mention problemnya gitu.
mereka punya masalah apa sih gitu. Biasanya kayak kalau skincare kita bisa lihat lah kan, punya masalah dengan jerawat kamu atau punya masalah dengan berat badan kamu dan lain-lain gitu. Nah itu salah satu problem. Jadi benar-benar di breakdown problemnya apa dan ini juga pain-nya. Jadi setelah problem ini juga dikasih tahu gitu. Misalnya jerawat tidak sembuh atau nggak henti-henti untuk sembuh gitu, itu juga bisa. Terus ini bagian person problem pain-nya ya. Yang kedua itu amplify. Nah, kalian harus mention kira-kira kalau misalnya orang tersebut ini nggak nyobain produk kalian, itu apa yang terjadi gitu. Jadi itu harus di-mention. Jadi kalau misalnya problem and pain itu lebih ke penyebabnya apa gitu, atau masalah kenapa kalian membutuhkan produk teman-teman gitu, atau kenapa audiens membutuhkan produk teman-teman. Nah, kalau amplify itu di-mention gitu. Kalau misalnya teman-teman ini audiens ini nggak pakai produk kamu, apa yang terjadi gitu. Misalnya kalau yang terjadi ketika kamu nggak pakai pelembab, ya kamu bakal memiliki wajah yang kering, memiliki wajah yang berminyak, memiliki wajah yang misalnya tidak tampak cerah gitu. Itu yang terjadi ketika dia tidak memakai produk kamu. Nanti ini tinggal kalian membahasakan produk kalian sendiri ya dengan rumus ini. Terus yang ketiga itu ada story and solution. Ketika si audiens ini memakai produknya kamu dan setelah memakai produk yang kamu, apa yang terjadi gitu. Jadi ini bisa di breakdown benefitnya seperti apa, boleh dipakai poin-poin gitu, poinnya seperti apa. Oh, ini gitu, mencerahkan, melembabkan, mengenyalkan dan lain-lain gitu. Atau misalnya bisa juga dibuat story kayak kita mengambil satu case studi lah, misalnya Moana adalah seorang gadis, nah kayak kita bisa lah kayak gitu. Jadi teman-teman ini kalau bisa dari sekarang itu lebih perbanyak itu referensi iklan gitu. Jadi yang kalian utamain ketika buka sosial media bukan teman-teman kalian yang kalian scroll terus gitu. Ya itu boleh, tapi kadang kalau kita scroll teman-teman tuh kadang ada rasa ini ya, apa namanya, ya kita kehilangan waktu banyak dan kita nggak dapat apa-apa gitu. Nah, bakal lebih baik kalau misalkan kalian mau terjun di startup sama bisnis, yang kalian buka di sosial media itu adalah iklan. Soalnya kenapa ketika kalian ngeklik satu iklan, iklan seterusnya itu bakal muncul dan itu bisa jadi referensi kalian. Jadi kalian kumpulin semua copywriting mereka, mana yang likes-nya paling banyak, mana yang konversinya paling banyak, mana yang komentarnya paling banyak, atau mana yang ketika kalian ngelihat iklannya terus kalian klik si linknya, mana yang membuat diri kalian itu pengen beli iklannya atau produk yang diiklankan. Nah, itu harus belajar dari sana. Jadi kalian udah bisa nangkep nih story atau solution yang ingin diceritakan seperti apa. Soalnya gini, bahasa iklan itu sangat berbeda ya dengan bahasa sehari-hari. Jadi benar-benar disesuaikan dengan target audiensnya. Jadi kalau misalnya resmi, kalau iklannya adalah iklan pemerintah pasti resmi banget gitu. Kalau iklannya untuk milenial pasti gaul banget gitu. Nah, ini harus di breakdown. Nah, terus teman-teman juga bisa memberikan testimoni. Kalau aku sih transformation and testimony ini, rangkaian testimoni ini lebih mengutamakan di gambar. Jadi kalau di iklan Facebook itu ada ini ya, bisa geser-geser gambar ya. Jadi slide yang kedua mungkin testimoninya, atau misalnya kalian kalau misalnya kepenuhan nih sama iklan itu, kalian bisa kasih CTA, atau misalnya di landing page kalian di bagian bawahnya itu ada testimoninya, atau di profil kalian kalau misalnya linknya itu ke profil kalian, testimoninya itu udah di highlight di profil kalian gitu. Kalau itu kalau IG ya, kalau di Facebook kalian bisa buat videonya. Jadi kalau ada orang yang ngunjungin profil kalian, videonya tuh muncul di bagian atas gitu. Terus yang selanjutnya juga offering-nya. Jadi apa yang kalian jual gitu, barang apa yang kalian jual, nah kalian langsung hard selling di sana. Jadi caption itu udah tersusun rapi, dan yang di akhirnya itu offering-nya gitu. Beli sekarang gitu, atau download sekarang, atau lain sebagainya. Seperti itu. Dan yang terakhir respons. Kalau respons ini nggak terlalu banyak dipakai sama orang Indonesia. Jadi kalau respon ini itu lebih ke
setelah kamu membeli produk kamu akan mendapatkan apa lagi gitu. Jadi ini nggak begitu banyak dipakai. Jadi kalau aku sih saraninnya kalian tetap pakai yang pastonya aja gitu, pastonya aja tanpa CR. Nah itu by kerangka by Rian. Nah, selanjutnya itu yang copywriting selanjutnya yang harus diimplement gitu di CTA kalian atau di iklan kalian. Itu yang pertama namanya, ini strategi marketing ya. Yang pertama itu kalian bisa mendeklarasikan diri produk kalian itu sebagai yang populer, eksklusif atau superior. Jadi kalau misalnya kalian lihat kan banyak nih produk-produk yang bilang aku yang pertama gitu, nomor 1 di Indonesia atau yang terbaik di Indonesia atau yang pelopor di Indonesia atau misalnya paling terbesar di Indonesia, termegah di Indonesia gitu kan, macam-macam ya konotasinya. Nah itu salah satu strategi marketing juga, karena apa? Ketika kita mendeklarasikan diri pertama kali di pasar kalian atau di market share kalian, itu produk kita jauh lebih diferensiasinya tuh tinggi gitu kan. Jadi ketika dia ngelihat kompetitor, kita udah ada pembedanya, oh kita itu nomor 1 di Indonesia gitu, atau kita pelopor di Indonesia, atau kita yang jadi yang terbesar di Indonesia, atau misalnya produk kalian itu di dalamnya itu ada satu hal yang berbeda dan itu adalah yang dideklarasiin gitu. Oh ini adalah telur naga dengan daging naga pertama di Indonesia, kan bisa jadi kayak gitu. Jadi dibuat aja story-nya, nggak apa-apa. Nah ini penting banget ketika kalian membuat bisnis pertama kali, dan kalian juga harus tahu nih kompetitor itu mendeklarasikan diri sebagai apa. Kalau dia deklarasiin sebagai terbaik, berarti kita jangan ikutan yang terbaik, karena dia udah nomor 1 yang terbaik, dia udah ngedeklarasiin itu. Jadi kita geser, selain terbaik apa nih dari kompetitor kalian. Oh kita pengen yang jadi yang jangan yang termahal ya, tereksklusif boleh lah, atau misalnya berkualitas premium, atau satu-satunya di Indonesia yang punya bahan dasar ini, itu juga bisa gitu. Pokoknya kalian itu punya pembeda. Nah itu trik nomor 1. Dan produk kalian, walaupun produk kalian misalnya umum atau banyak di pasaran, atau market share kalian tuh tipis banget, tapi ketika kalian ngedeklarasiin diri, itu brand image-nya atau si apa ya namanya, brand power-nya lah gitu, brand power-nya tuh cenderung lebih kuat gitu. Jadi buktiin aja, silakan nanti ketika kalian ngiklan, si deklarator ini ditempelin di profil, misalnya pelopor nomor 1 di Indonesia, itu udah eye catching banget sih, itu udah apa ya, clickbait banget lah gitu buat orang beli atau mengakuisisi jadi lead kalian gitu. Diakuisisi jadi lead kalian. Terus nomor 2 itu truth telling atau storytelling. Jadi teman-teman bisa ngebuat si copywriting ini benar-benar dibuat lebih nyata gitu, lebih seperti fakta ya, bisa 300 atau 400 kata lah. Jadi kalau truth telling, storytelling, kalau aku sih banyak nemuin iklan ini itu di iklan ini ya, donasi-donasi. Soalnya donasi ini kan perlu menyentuh emosional pelanggan gitu, emosional donatur gitu. Jadi mereka memang harus pinter-pinteran gitu buat storytelling yang bagus itu, yang cantik gitu. Nah teman-teman, storytelling atau storytelling ini juga bisa dibuat di bisnis juga, di startup juga. Misalnya teman-teman misalnya lihat, oh ternyata menjadi seorang dokter itu nggak perlu dari kalangan menengah atas, bisa juga dari segala kalangan gitu, dibuat story-nya gitu. Budi adalah seorang anak dari bla 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 hingga ia sukses menjadi bla bla bla, dan dia sekarang akan apa ya, melayani kalian 24 jam dalam suatu aplikasi gitu. Itu juga bisa gitu. Atau kalian misalnya kalau bisnismen, kalian angkat ceritanya, misalnya kalian jualan ketan nih, ketan ini dijual oleh perempuan cantik yang dia putus sekolah gitu, dan dia ingin membantu ibunya. Nah itu dibuat cerita. Atau misalnya kalian ingin menjual rumah, dan rumah ini dia udah ditinggal oleh suaminya, terus akhirnya dia nggak punya mata pencarian kecuali dia mendapatkan warisan misalnya dari rumah yang dijual gitu. Jadi belilah misalnya rumah di bla 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 gitu. Itu juga bisa. Jadi storytelling itu seperti itu gitu. Gimana caranya kita merangkai sebuah kata-kata ini based on truth story gitu, true story gitu.
Jadi aku ngerekomendasiin ketika membuat storytelling ini bisa sih kalau namanya branding ya cerita bohongan gitu. Tapi kalau aku sih rekomendasinya tetap cerita nyata. Jadi kerasa lah feelingnya, kerasa banget kalau kita mengada-ngada sama kita nggak mengada-ngada. Jadi beneran inilah ngalir aja gitu. Kalian pernah sadar nggak sih kemarin waktu itu ada bapak-bapak yang ngerekomendasiin tahu atau cilok ya, lupa, yang dia tuh ngobrolnya sebenarnya kasar banget gitu. Kalau di bahasa Sunda tuh siapa yang namanya, aku nggak tahu, Mas Edwin mungkin tahu siapa yang lebih update, siapa yang namanya. Ada Londok deh, ada Londok. Ade Londok ya, ya benar. Nah, Mas Ade Londok ini kalau diartiin bahasa yang dia pakai itu kasar, tapi dia menggunakan viral marketing dan setiap produk yang dia viral kan itu punya storytellingnya. Kenapa si tahu itu bisa jadi sukses gitu ya, karena ada cerita si Mas Ade Londok ini gitu. Nah itu disambung gitu, jadi si tahu ini yang punya tahu ini bisa ngambil momen itu untuk ngebuat storytelling copywriting ini gitu. Atau misalnya di tim kalian ada satu orang yang kira-kira tuh bisa diangkat kisahnya, misalnya dia seorang pekerja yang dia sangat ulet dan lain-lain, dan dia benar-benar menjadi inilah tulang punggung keluarganya, itu bisa diangkat biar orang lebih empati dan membeli produk kalian gitu. Itu bisa. Terus yang kedua itu adalah reason to buy. Jadi gimana caranya ketika membaca copywriting kalian, orang yang membaca itu akan menjawab jadi gimana caranya, ayo beli sekarang, iyalah gitu, iya pokoknya iya, semuanya iya gitu. Jadi entah itu ini lebih ke promosi sih, misalnya entah itu kalian mau buat sebuah diskon atau giveaway gitu, siapa sih yang nggak mau, ya pasti dia akan mengatakan iya gitu. Atau ada banyak marketing yang bisa kalian gunakan untuk membuat reason to buy ini. Kenapa mereka harus penting banget membeli produk kalian. Terus yang keempat ini adalah detail spesifik, entah itu benefitnya atau kandungannya. Jadi dalam sebuah copywriting kalian juga harus diperjelas nih. Benefit yang didapatkan tuh apa gitu. Yang tadi misalnya 5 alasan kenapa kamu harus memakai produk Cantika. Misalnya satu tadi melembabkan, mencerahkan, mengenyalkan dan lain-lain gitu. Atau bisa aja kalian juga membuat tulisan dengan mengatakan kandungannya gitu. Oh ternyata produk Cantika ini memiliki kandungan vitamin A, B, C hingga Z gitu, lengkap dengan kandungan minyak atau bahan dasar dari Korea. Jadi kalian lebih di breakdown lagi gitu, kandungan bunga sakura bla bla bla, atau kandungan lemon asli yang menciptakan bla 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 dengan formula bla 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 gitu. Bisa ditonjolin juga misalnya formulanya sudah dipatenkan oleh dokter bla bla bla, itu lebih bagus juga gitu. Jadi kalau misalnya kita memasukkan copywriting secara spesifik, entah itu benefit atau kandungannya, itu poin kerasnya itu juga semakin tinggi. Ketika udah nyantol sama kalimat pertama, ketika dia ngeklik read more, terus dia baca ternyata kandungan, dan mereka merasa oh kandungan ini yang diperluin sama kulitku gitu setiap hari. Makanya akhirnya akhirnya dia akan menekan tombol klik untuk membeli gitu. Ini masih kedengeran kan suaranya? Koneksinya agak ini. Masih. Halo. Saya masih dengar. Masih. Oke. Sekarang hilang. Memberikan Putus-putus. pujian atau halo. Halo. Barusan sempat hilang teh. Iya, barusan sempat hilang, putus-putus barusan. Nanti kalau nggak jelas langsung mention aja ya. Nah, terus yang selanjutnya ini komplement. Jadi benar-benar memberikan privilege lah buat si konsumennya. Entah kalau misalnya dia ulang tahun dia dapat diskon, atau untuk ibu hamil dia dapat diskon, untuk orang yang mengaji satu jus di satu outlet itu dapat diskon. Bisa banyak loh yang kayak gitu. Di Jogja itu ada yang terkenal ayam geprek. Dia harus ngaji dulu satu jus baru nanti dia dapat gratis ayam geprek gitu. Bisa juga kayak gitu. Jadi ada nggak sesuatu yang memberikan privilege untuk konsumen kalian, dan
ini bisa menggait loyal customer kalian atau bisa menggait customer baru kalian gitu, dan mereka merasa dispesialkan gitu sama produk kalian gitu. Entah itu produknya, misal kalau startup Eureka deh, Eureka ngasih komplimen apa nih ke teman-teman, apakah dia akan mendapatkan satu voucher selama 1 bulan belajar di Eureka atau seperti apa gitu, itu juga bisa gitu. Jadi, dan itu ada syaratnya itu, ini khusus untuk beasiswa atau itu komplement itu berlaku ketika dia mendaftar sebagai brand ambassador Eureka gitu. Itu juga harus dipikirkan. Terus yang keenam ada be personal. Jadi ini tadi udah dijelasin ya. Jadi lebih personal itu lebih bagus kita say hey langsung nama orangnya kalau di email gitu, atau kalau misalnya di WA Blast kita bisa say hey langsung nama orangnya, atau tadi langsung ke halo madam gitu, halo ibu, halo pemuda Indonesia, halo cantik, atau halo lain sebagainya lah, ada banyak gitu. Lebih personal lebih bagus gitu. Tapi gimana caranya sesuatu yang personal ini tidak menyinggung orang-orang. Jadi kalau bisa dilihat lah gitu target marketnya. Kalau target marketnya baperan, cari konotasi atau diksi yang kira-kira itu bisa diterima di hati mereka gitu, atau di positioning mereka seperti itu. Terus selanjutnya itu yang 7, mention the difference. Jadi teman-teman harus sadar betul gitu, kira-kira apa sih yang jadi pembeda produk kalian dengan produk orang lain gitu. Kalau misalnya tadi kita ngambil contohnya adalah produk kecantikan Cantika gitu. Cantika ini ya fiksi ya, aku buat ini contohnya. Produk kecantikan Cantika, apa sih yang membedakan dengan produk pasaran lainnya, produk generik yang ada di apotek-apotek atau di swalayan-swalayan? Oh, ternyata yang bikin pembedanya adalah di sini ada kandungan ginsengnya. Jadi atau kandungan herbal. Jadi kalau produk generik itu lebih mengutamakan teknologi, atau produk lokal itu lebih mengutamakan ke barat-baratan atau kandungan lewat hewani. Tapi kalau produk Cantika itu lebih ke rempah-rempah atau tumbuhan gitu. Nah, itu juga bisa. Jadi mention gitu the difference gitu. Kalian bisa ngebuat difference ini di aset gambar atau di copywriting-nya gitu. Langsung benar-benar kalau telur naga pembedanya adalah seekor naganya, udah gitu, itu terus yang di-mention, itu bisa nggak gitu, bisa nggak. Nah, kenapa gitu ya, balik lagi biar mereka itu tahu gitu kenapa dia tuh harus beli produk ke tempat kalian gitu dibanding ke kompetitor gitu. Dan terus yang lainnya, nomor 8, ketika menulis copywriting kalian harus melibatkan emotional feelings-nya nih. Jadi kita kan sebenarnya ini ya lebih ingin membuat orang itu impulsif gitu, cenderung langsung beli, tapi orang juga nggak mungkin langsung beli. Kadang mereka juga berpikir jernih dulu gitu, kenapa sih aku mau beli ke tempat kalian. Jadi kadang orang dia punya uang sebenarnya, atau dia punya kemauan gitu untuk join, tapi kenapa dia nggak join? Oh, ternyata cara mempromosikan kita ini kurang ngena gitu di hati mereka gitu, akhirnya dia nggak jadi gitu, nggak jadi beli. Nah, coba kalau misalnya kalian mention sesuatu yang bikin emosional, misalnya telur naga untuk keluarga kesayangan, atau kalau misalnya kalian lihat teh sebuah brand nasional, misalnya teh Sariwangi lah, dia membuat branding yang sangat ciamik. Kalau misalnya mau ngobrol sama keluarga, ngobrol serius sama keluarga, atau pengen ngumpul bareng sama keluarga, itu minum teh Sariwangi dulu. Kok bisa sih sepinter itu gitu positioningnya, dan itu dapat banget emosionalnya. Jadi ketika kita merasa kita punya masalah dan kita mau ngobrol sama keluarga, pasti yang dipikir dia, aku mau beli Sariwangi dulu, ngeteh dulu, buat teh dulu, baru aku ngobrol gitu. Itu bisa jadi seperti itu gitu. Jadi mainkan emotional feelingnya. Atau misalnya kalian jualan motor, terus kalian ngerasa pokoknya kalian bisa mention di dalam copywriting-nya keluarga kalian, keluarga si audiens itu menunggu loh di rumah gitu. Gimana caranya kalian ngebuat si copywriting-nya terkesan. Kalau misalnya nggak pakai motor kalian, kalian nggak bisa lihat, atau misalnya emotional feeling ke keluarganya itu nggak jalan gitu. Nah, itu harus dimasukkan ke copywriting-nya. Terus yang ke-9 juga ngeklaim. Jadi ngeklaim, misalnya kalau produk kalian adalah produk premium, kalian klaim aja gitu. Produk kalian adalah produk yang memang sesuai dengan riset, atau benar-benar tadi
high teknologi gitu, atau kalian ngeklaim produk kalian itu sebagai misalnya perkuliahan atau pemateri terlengkap atau guru terbesar, atau misalnya aplikasi dengan 1000 fitur misalnya gitu, ya klaim aja gitu. Balik lagi, ini adalah teknik-teknik marketing strategi aja gitu. Jadi kalian bisa ngambil salah satunya atau bisa ngambil keseluruhannya, atau bisa jadi kalian ngambil salah satunya tapi dipisahkan. Jadi kalian runningin semua copywriting dan masukin semua strategi ini, tapi dipisahkan kampanye. Jadi ada yang nomor 1 di Indonesia, ada iklan yang seperti itu yang digaung-gaungkan, di up-upin, ada iklan juga yang dia lebih ke story. Nah, seperti itu. Jadi ini penting banget untuk kalian pahami. Nanti kalau contoh-contohnya mungkin kita lebih ke diskusi aja ya. Terus yang terakhir itu ini digital ads. Kira-kira yang bisa kita aplikasiin itu apa aja sih? Yang pertama yang aku jelasin tadi, e-commerce. Terus yang kedua itu Facebook Marketplace. Kalau barang kalian adalah retail atau barang kalian adalah mobil atau rumah, itu Facebook menyediakan marketplace sendiri dan itu juga nggak berbayar. Cara mainnya kayak gimana? Cara mainnya kalian harus join sebanyak-banyaknya grup. Kalau bisa sih kalian join grup yang dia itu di dalamnya tuh aktif, atau kalian bisa lihat lah ketika sebelum join postingannya itu baru semua atau enggak gitu. Terus komennya itu organik semua atau gimana gitu, bagus nggak, ada yang respon nggak, banyak yang like nggak. Kalau misalnya memang banyak yang aktif, kalian join. Terus nanti ketika kalian ngeposting Facebook Marketplace, kalian bisa jual ke grup-grup tersebut gitu. Soalnya ini tuh sempat aku bilang, jadi sebenarnya gudangnya juragan itu ada di Facebook gitu. Kok bisa sih jualan rumah sampai 10 rumah dan hit 2M gitu ya. Baik lagi cuma pakai Facebook Marketplace kok gitu. Cuma join grup aja kok bisa gitu. Ya karena itu udah sesuai dengan target ya, target market dan sesuai dengan personanya. Makanya mereka masuk grup itu kan harapannya mereka ingin membeli sesuatu juga yang sesuai gitu, dan ketika kita lempar barang sesuai ya udah gitu langsung kebeli. Nah jadi itu poinnya, kalian juga bisa pakai Facebook Marketplace. Terus yang ketiga, kalian bisa pakai Facebook Ads Manager. Jadi kalian kalau mau iklan di IG atau di Facebook itu langsung aja pakai Ads Manager. Dan ini juga ada tekniknya sendiri, mungkin yang lebih ahli aku bisa ngajarin tapi bukan spesialis banget di sana gitu, jadi takut ada salah gitu. Jadi teman-teman lebih baik cari tahu ilmunya langsung ke ahlinya. Misalnya kalau sekarang yang paling terkenal itu Kak Yoyo ya, Yoyo Rudiantono, itu udah ada di YouTube-nya juga, kalian bisa searching lah, terus kalian bisa belajar dari nol. Jadi langsung aja ke ahlinya. Jadi aku nggak bisa ngobrol yang bukan spesialisasinya. Terus keempat juga Google Ads. Jadi ini sebenarnya aku bisa semua gitu. Balik lagi tapi nggak mau ngajarin lebih dalam. Terus Google Ads itu bisa SEM atau SEO. Jadi yang kemarin aku ceritain ya, Eureka sebelumnya. Jadi SEO itu lebih ngarah ke gimana caranya kita menjadi pencarian paling atas. Jadi backlinknya dibanyakin. Terus gimana caranya orang selalu mention kita. Gimana caranya apa yang kita posting itu naikin SEO, atau misalnya masukin ke portal berita-berita. Jadi mau nyari Eureka pasti keluar Eurekanya Mas Edwin gitu semuanya, bukan Eurekanya Bapak Einstein gitu, misalnya gitu. Atau kalau Google Ads yang berbayar itu ada SEM. Jadi gimana caranya kalian menjadi sponsor utama yang paling atas di pencarian Google, itu juga bisa. TikTok Ads ini adalah iklan baru ya, jadi ada macam-macam juga gitu. Ada iklan yang dia ketika masuk langsung video iklan, ada juga ketika kalian scroll terus di tengah-tengah itu jeda pasti ada iklan. Ada juga iklan yang via hashtag gitu. Tapi biasanya memang kalau TikTok ini kebanyakan masih brand besar yang menggunakan iklan si TikTok ini. Dan kalau bisnis baru itu kayak startup atau bisnis entrepreneur baru, biasanya kita pakai influencer yang udah viewersnya udah banyak dan apa ya namanya gen si usernya tuh udah banyak. Jadi ke kitanya nggak usah nggak usah capek-capek lah buat ngiklanin gitu, cukup cari orang influencer yang bagus gitu. Nah si TikTok ini jauh lebih ini ya, lebih organik teman-teman daripada Instagram. Soalnya sekarang Instagram kan algoritmanya selalu berubah-ubah, dan
kadang kita nge-influence orang tuh kadang ini ya nggak valid ya tempat-tempat, atau misalnya sekarang artis-artis pasti nge-endorse terus gitu setiap hari di story-nya dan lain, dan dia mengkomplement diri atau dia mengklaim itu adalah produk yang dia pakai setiap hari gitu, atau produk terbaik setiap hari. Ya bayangin gitu, setiap hari itu ada berapa produk dan dia klaim itu produk yang mereka pakai terus gitu. Nah, itu sebagai aset sih nggak masalah ya untuk produk brand, tapi untuk audiensnya sendiri itu cenderung kalau saya lihat sih cenderung udah mulai lesu ya, udah mulai jenuh gitu. Nah, TikTok ini masih organik banget, jadi orang-orang ketika nge-review itu langsung cari produknya dan bisa jadi beli gitu. Nah, jadi kalau TikTok itu tadi aku sih kalian endorse aja atau paid promote. Jadi kalau paid promote asetnya udah disiapin dari kalian gitu, kira-kira mau seperti apa, atau langsung aja lemparin ke endorser gitu, langsung aja konsepnya sama mereka, yang penting kita kirim barang aja gitu. Nah, ini 6 juga influencer, jadi kalian harus pinter lah nyari-nyari. Dan kalau aku sih saranin sebenarnya influencer yang masih bagus itu micro influencer ya, jadi influencer yang masih kecil lah gitu, tapi pengaruhnya kuat gitu. Jadi 10 itu bisa juga gitu, micro influencer. Kadang kalau yang makro tuh ya ada yang bagus, ada yang enggak. Jadi inilah belum bisa menjamin. Jadi tergantung influencer tersebut, dan kalian juga harus pintar-pintar, jangan sampai karena dia terkenal aja dia Mbak Mas ini mau ngirim atau mau ngendorse gitu. Jadi harus pintar juga audiensnya orang tersebut atau artis tersebut tuh siapa sih, apakah sesuai dengan produk kalian atau enggak. Kalau sesuai ya langsung aja kita tancap gas gitu. Dan yang 7 itu email marketing. Kalau email marketing itu sebenarnya di Indonesia itu belum begitu sih, kecuali dia B2B ya, produknya B2B. Kalau produknya B2B itu email marketing masih seksi, masih bagus. Tapi kalau untuk produk B2C, memang apa ya, kecenderungan orang Indonesia memang nggak begitu suka email ya, membuka email setiap pagi, lebih suka membuka IG atau Facebook setiap pagi. Jadi email marketing ini bakal bagus kalau kalian punya produk-produk yang ekspor atau dijual ke luar negeri gitu. Soalnya balik lagi, orang luar negeri itu masih suka doyan banget lah sama email marketing, dan ROI email marketing itu jauh lebih tinggi gitu dibanding yang lainnya. Makanya kenapa kalau di luar negeri ads paling murah dan paling efektif itu adalah email marketing gitu. Nah, selanjutnya, oh ini ternyata udah jam 5 ya, nggak kerasa. Oh ya udah, ini udah selesai juga. Nah, jadi sebenarnya ini masih marketing untuk si value ya, belum marketing untuk brand yang content writing. Jadi sebenarnya masih banyak banget gitu, nanti bisa kita bahas. Mungkin ada pertanyaan dulu gitu. Sering-sering kali lihat jam. Halo, kalau ada pertanyaan nggak apa-apa. Halo. Halo, ini mana Mas Edwin ini? Halo. Halo. Ya, halo. Nah, siap. Mungkin ada yang mau tanya dulu, nggak apa-apa. Silakanlah teman-teman dulu, kalau saya nanti tanya belakangan nggak apa-apa. Yeah. Silakan dari ini ada Mas Beni, Kak Dea, Mbak Lulu, sama Salma, sama Mas Bastian ini. Silakan kalau mau bertanya. Teman-teman dulu aja, nanti kalau nggak ada baru saya. Kalau minggu kemarin memang lebih banyak sih, tapi teman-teman jangan khawatir gitu. Namanya ilmu kan pasti bermanfaat gitu. Jadi sekarang walaupun yang live misalnya sedikit, pasti nanti nonton di YouTube bakal banyak, dan aku yakin yang 7 orang ini itu adalah 7 orang beruntung lagi istilahnya gitu buat dapetin ilmu di puasa-puasa gitu. Pasti dapat pahala banyak banget. Amin. Kalau saya analisis teh mungkin ini bentrok sama waktu jalan-jalan keluar mungkin ya. Jadi kayaknya kayak gitu. Soalnya kan yang daftar itu kan banyak, 25 orang. Kayak tadi aja yang sebelum sharing session ini kan ada kelas pelatihan software gitu kan. Dari 42 orang yang daftar, ternyata yang mengisi, yang datang hadir ke kelasnya itu hanya belasan orang, hanya 17. Sesi pertama 30, tapi sesi kedua hanya
15 orang gitu. Jadi ya, oh ini teh ada yang mau tanya teh dari Mbak Lulu, mau nanya teh. Ya silakan Mbak Lulu, mau dinyalain aja, di unmute mikrofonnya. Tapi halo teh. Halo. Maaf bisa tampil soalnya lagi ada satu kondisi yang tidak memungkinkan. Oke. Ya gini teh, mau nanya, kan tadi kan ada di yang strategi can be implement, itu kan ada emotional feelings. Nah sebenarnya kalau saya pribadi tuh kadang bingung ya, kan banyak macam-macam feelings tuh, ada sad, ada kita apa ya, pokoknya banyak lah, ada happy segala macam gitu kan teh. Nah biasanya teteh kalau misalnya menentukan emotional feeling yang buat brand kita yang tepat sasaran tuh kayak gimana sih teh? Kadang kan juga brand itu ada yang kayak tiba-tiba dia memberikan feeling sad, kadang dia happy, kadang dia guilty atau apa gitu. Nah, ada nggak strategi dari teteh sendiri dalam menentukan emotional feelings tersebut? Sebenarnya itu ditentuin, makasih sama-sama. Nah itu ditentuin dari apa ya? Trennya aja gitu, trennya apakah sekarang trennya lagi, kalau lagi puasa ya, kalau di kita kan ada macam-macamnya Mbak, ada dia nge-share happiness, ada nge-share apresiasi. Ini aku sambil baca yang aku jadiin referensi gitu. Nah ada juga yang ngangkat rasa puasnya gitu, atau rasa duka atau putus harapannya, itu bisa dikondisiin lah gitu. Kalau misalnya sekarang memang waktunya banyak berduka gitu, banyak inilah musibah itu akan agak timpang ketika kita ngebuat sebuah copywriting yang apa ya, kayak naikkan omset gitu, dapatkan omset, atau beneran yang timpang banget lah, kayak apa ya, semacam kita benar-benar ngeliatin kita tuh lagi happy padahal Indonesia lagi berkabung semua gitu. Itu bisa dilihat lah gitu, si bisnis kalian lagi dapetin apa nih. Kalau misalnya momennya startup kalian dapetin penghargaan, itu langsung dinaikin aja si brandingnya gitu. Misalnya anugerah sebagai juara satu bla bla bla, itu dinaikin gitu. Atau misalnya alhamdulillah sekarang udah dapet sertifikat halal, nah itu dinaikin langsung detik itu juga gitu. Jadi momennya pas. Jadi menurutku ya, headlines atau menaikkan emosi itu disesuaikan dengan keadaan saat ini gitu. Kalau misalnya momentumnya momentum Hari Pahlawan atau lagi Hari Kartini, berarti yang dinaikkan itu gimana caranya kita mengkomplement perempuan di Indonesia gitu, menspesialkan perempuan di Indonesia dengan cara apa gitu, entah copywriting-nya dinaikin untuk ibumu, atau untuk perempuan hebat yang bekerja, atau perempuan yang sedang mengandung atau lain-lain. Nah itu juga bisa jadi disesuaikan dengan momen ya. Jadi nggak setiap iklan ya, bisa aja sih kita pakai campaign itu terus gitu. Tapi kadang orang ada jenuhnya, dan kita kalau membidik seseorang, iklan yang membidik sebuah target iklan, kadang-kadang ada orang yang dia tuh udah dibidik tapi dia kebidik lagi, dan dia ngerasanya dia terbidik dengan iklan yang sama, ngerti nggak? Jadi kebayang nggak? Jadi kita satu orang yang kena tapi dia dapetin iklan yang sama terus gitu setiap hari atau setiap minggu. Nah, tapi beda lagi ketika kamu mainin si emotional feeling, dan setiap momen itu berbeda-beda. Ketika run si iklan, itu mereka ngerasanya nggak dipaksa gitu, atau ngerasanya yaitu aku dapetin iklan tuh secara berbeda-beda dan sesuai dengan momennya. Dan kalau misalnya dia memang satu feeling atau satu emosi dengan iklannya Mbak Lulu, itu pasti ngikut gitu. Jadi kalau kayak gini lah, kalau momennya tadi, momen lagi pemilu, ada nggak kayak diskon khusus gitu untuk pemilu gitu. Kayak kemarin kan banyak banget bisnis yang mencelupkan linking, dan dia datang ke outlet, dia bisa mendapatkan gratis satu minuman gitu. Itu juga bisa gitu. Jadi inilah buat sebuah spesialisasi atau buat sebuah emosi yang benar-benar sesuai gitu. Atau gampangannya yang lebih mudah lagi gitu, kita lihatlah bagaimana McD bekerja gitu. McD itu pinter banget gitu, cerdas banget ketika dia ngebuat marketing, ngenain si emotional feelingnya. Kalau dia tuh bukan semata-mata dia ngelihat tren aja gitu, tapi dia ngelihat gitu emosionalnya di mana gitu. Orang-orang menyukai Korea gitu, terus dia nggak serta-merta ngeluarin menu baru, tapi dia ngasih sebuah story-nya gitu. Kalau misalnya makan di McD itu
kalau misalnya kalian nggak makan periode ini, kalian nggak bakalan dapetin menu gochujang chicken. Masih ingat nggak gochujang chicken? Nah, nggak bakalan dapet gochujang chicken. Jadi selain tanggal 18 Maret, kalian udah nggak bisa dapetin itu lagi. Dan itu juga emotional feeling gitu. I'm loving it. Gitu. Dia selalu menggaungkan itu. Dan setiap momen dia selalu mengeluarkan versi yang berbeda-beda. Kadang gochujang, kadang geprek. Sekarang kan naik lagi, bukan geprek ya. Ada lagi apa ya, kayak rasa coklat, ada juga yang coklat pedas, macam-macam gitu, kok bisa gitu. Dan dia mengembangkan produk sekaligus mengembangkan emotional feeling-nya di copywriting-nya. Dan kalau kita ngeliat juga sebenarnya aset-asetnya tuh simple banget gitu. Ya simple lah kalau kita lihat gitu di sosial medianya. Tapi karena tadi trust udah tinggi si McD ini, dan dia menaikkan emosi ini sesuai dengan momennya, akhirnya orang akan beli atau ada kelonjakan permintaan di momen tersebut. Jadi kalau momen pemilu ya ada, khusus pemilu ya ada kenaikan juga. Kalau momen tadi Korea ada kenaikan juga gitu, ada audiens yang pecinta Korea yang masuk sana gitu. Kalau dia menaikkan produk lokal misalnya dengan rasa tadi geprek atau ada cendol McFlurry cendol, itu yang masuk itu adalah orang-orang lokal yang penasaran dengan rasa tersebut gitu. Jadi setiap momen itu bisa jadi kita mengakuisisi user baru gitu. Kalau kita mainin feeling tadi gitu. Jadi nggak hanya si loyal aja gitu, loyal konsumen aja, tapi kita bisa mengakuisisi user atau transaksi baru seperti itu. Kayak gitu. Makasih ya Teh, udah kebayang. Jadi intinya kalau emotional feeling itu nggak kaku gitu ya, nggak hanya satu itu aja. Dan feeling kan macam-macamnya jenisnya. Ada juga yang dia ningkatin apa ya, atau mengangkat rasa puas lah, misalnya aqua melegakan tenggorokan, atau apa ya tadi Sariwangi mencairkan suasana, kecap bango yang melegenda gitu, melegenda, atau Konghuan yang jadi sebuah kenangan gitu setiap momen perayaan Lebaran. Itu nanti diotak-atik aja di copywriting-nya, bahasanya. Kalau di sini sih bahasanya ini aku sebutin ya, ini bagus banget itu buat contoh kalian gitu. Kalau yang mengangkat rasa puas itu misalnya lezatnya hingga tetes terakhir. Itu iklan apa? Hingga tetes terakhir. Ada ingat ya? Susu. Bendera. Bendera. Terus coba ini aja ya, aku ini acak aja. Kira-kira kalian ingatnya positioningnya apa? Empuk, berisi, lezat, bergizi. Nggak tahu? Pas? Ini super bikin mata jadi jreng. Permen. Terus satu lagi unikan cola candy, cola dahsyat, segar banget, hausnya jadi kehilang. Masih ingat nggak iklannya tuh? Masih ingat. Kalian masih kebayangkan? Atau ada juga permen nano rame rasanya, kebayangkan? Kebayang. Nah itu salah satu yang copywriting yang menciptakan si emosional. Jadi ini bukan tagline, beda ya sama tagline. Ini tuh benar-benar satu kalimat yang kira-kira itu saya menggugah emosional kalian. Nah kayak tadi kalau misalnya ada promo, dibuatlah kayak cashback 20% untuk member OVO yang sudah terupgrade. Jadi udah jelas banget ya, komplemennya itu dia dapat 20% dikhususkan untuk member OVO, dan itu juga dikhususkan lagi untuk yang udah terupgrade. Jadi emosinya kerasa banget, oh ternyata dia menspesialkan si konsumen bukan hanya untuk OVO aja, tapi untuk orang yang ngupgrade OVO-nya. Jadi ada spesial perlakuan lah gitu dibanding dengan member yang punya OVO secara reguler gitu, kayak gitu. Mungkin ada pertanyaan lain? Silakan, ada 2 pertanyaan Teh itu. Ada dari Mas Rehan sama Mbak Salma Azahra. Silakan Mas Rehan. Halo Mbak Nafisa, mohon maaf ya. Iya, nggak apa-apa. Baru masuk soalnya tadi tuh sempat ada tragedi. Nggak apa-apa. Oke. Ini udah disampaikan belum ya tentang gimana sih Kak Nafisa buat bikin market funnel gitu? Nah, itu kayak gimana sih cara buatnya? Market funnel ya, kalau kita sih
kan ada macam-macam ya Mas, mau yang berbayar bisa pakai HubSpot gitu, bisa pakai ada banyak lah toolsnya, tapi aku cenderung cuma pakai spreadsheet doang, jadi nggak ribet-ribet gitu. Funnel-nya itu simple banget ya, cuman nama, tanggal, terus dia dari instansi mana, terus dia PIC sama siapa gitu. Kalau teman-teman punya member ya di PIC sama siapa. Terus funnel-nya itu biasanya ada 4 macam ya, kayak introduction atau approaching. Pertama approaching, kedua itu on process, ketiga itu meeting, keempat itu success, dan kelima itu kelima itu failed. Jadi ada 5 yang bisa kita pilih, scroll gitu. Terus baru di pinggirnya itu adalah keterangan atau apa yang dihasilkan setelah meeting gitu. Itu simple aja. Jadi nanti itu yang bakal diisi oleh account manager atau orang yang nurturing the leads-nya. Jadi orang marketing itu cuma ngasilin database atau ngakuisisi dan dia masukin ke funnel itu. Kalau aku masukin ke sana, si database-nya nanti yang ngolah itu adalah account manager-nya gitu. Entah sampai mana. Yang penting kita ketika masukin ke sana tuh udah tahap approaching. Jadi wajib di approaching sama si account manager mereka. Nah, itu kalau itu ya ini sebenarnya lebih ke marketing lead generation sih kalau funnel yang kayak gitu. Kalau yang kedua itu lebih funnel yang kedua itu bisa juga ini kalau aku sih lebih main sprint ya Mas. Jadi kita breakdown dulu gitu idenya apa, terus setelah di breakdown digeser gitu mana yang prioritas, mana yang nggak prioritas. Ini sebenarnya aku mau ngasih contoh juga gitu si konsep kotakannya. Jadi ada kanvasnya sendiri atau Mas kalau misalnya mau buat konten, kalau mau buat konten gimana ya, kalau aku sih lebih pokoknya ide, terus kita gain source-nya gitu, cari sumbernya dari mana aja. Kalau misalnya udah, kita breakdown lagi customer journey-nya seperti apa, terus setelah customer journey CTA-nya seperti apa. Ini lebih ke kanvas sih, bukan funnel. Customer journey-nya seperti apa, kalau misalnya udah tadi CTA-nya seperti apa, terus placement-nya di mana aja gitu, bakal di-upload di mana aja, terus sprint, jadwal sprintnya gitu, jadwal kira-kira pembuatan aset-aset tersebut. Kalau video itu ada syuting maraton, kalau grafis itu ada deadline untuk grafis itu, kita ngumpulin 20 aset itu di hari apa, itu juga ada tadi sprint schedule-nya atau jadwal untuk pembuatannya, terus baru masuk ke sosial media placement-nya atau kapan aja gitu, kita ngejadwalin gitu kapan aja itu bakal di-share, dan itu juga disesuaikan dengan momen. Kalau Ramadan mungkin peak momennya itu di jam 7 ketika mereka sudah buka puasa dan mereka langsung main sosial media. Kalau misalnya nggak Ramadan biasanya sebelum jam 6 atau jam 5 sore ketika dia pulang kerja pasti dia langsung membuka sosial media. Itu kalau aku sih kanvasnya lebih ke sana ya Mas. Kalau funnel sih gampang aja sih Mas, kita pakai ini aja pakai si spreadsheet aja. Tapi kalau misalnya Mas funnelnya mau lebih lengkap dan gratis, itu ada namanya Miro, MIIRO. Kalian searching aja gitu di Google. Miro ini udah ada template sendiri ya untuk funnel-funnel. Jadi bisa kalian sesuaikan lah mau funnel yang seperti apa. Soalnya banyak banget template-nya, jadi nggak baku gitu loh, sesuai dengan leadernya nyamannya pakai funnel yang mana, itu yang dipakai terus gitu. Seperti itu. Kalau aku sih kayak gitu Mas, jadi nggak terlalu ribet lah gitu orangnya. Yang penting ini sih Mas, jadi si AM itu terus update progresnya. Jadi kita tahu ini apa yang kita hasilin lead-nya itu konversi atau enggak gitu. Mendapatkan transaksi atau akuisisi atau enggak. Kalau misalnya enggak, berarti marketing kita yang salah gitu. Lead yang masuk itu bisa jadi lead abal-abal. Makanya lead yang masuk itu kalau misalnya bentuknya formulir itu harus detail banget Mas, kayak nomor HP-nya, terus ya bener-bener kita mastiin kalau orang itu yang ngisi itu ada orangnya, ada wujudnya gitu, bukan dia ngasal ngisi. Bisa jadi kan satu orang dia pengen, ada juga loh kayak black campaign lah istilahnya kalau di politik. Ada juga gitu, dia biar matiin si kompetitor, dia masukin banyak formulir padahal orangnya sama, atau bot yang masuk as a bug gitu. Bisa jadi kayak gitu. Jadi
mastiin aja sih ketika ngebuat funnel itu terus diupdate dan konversinya itu tinggi, kayak gitu. Atau kalau misalnya kalian udah otomatisasi atau misalnya udah terintegrasi, bisa jadi landing page-nya itu udah nge-cover semuanya gitu. Jadi kalian itu udah terima jadi gitu di akhir. Atau kalian kalau lihat datanya tuh udah terima jadi, udah tinggal download aja gitu. Kayak gitu. Oke. Terjawab ya Mas Rehan ya? Oke. Iya, nggak apa-apa. Atau gini aja, ini kan kayaknya mepet ini juga buka puasa, kasihan teman-teman. Nanti mungkin next sesi bisa dipagiin lagi, nggak apa-apa gitu, biar lebih leluasa sih buat mungkin diskusinya. Sesi pertemuan selanjutnya mungkin pukul 15 sudah mulai ya, pukul 3. Kalau tadi kan pukul 4 baru mulai gitu. Kalau bisa sih kayak kita tuh kayak kopdaran tau gak, kopdar digital. Jadi ya aku gak jelasin as a mentor gak apa-apa gitu, tapi teman-teman bisa aktif juga ngobrol, jadi langsung bilang kasus teman-teman tuh apa. Jadi seru aja sih, kita bisa ngobrol-ngobrol, kayaknya perlunya gini. Jadi lebih kayak kopdar, soalnya kan ini pengen terus-terusan lah insya Allah gitu, kalau misalnya mau amin. audiensnya masih suka gitu sama materinya atau sama penyampaiannya. Kalau terus-terusan kan lebih enak kopdar, jadi orang yang datang bisa jadi itu juga gitu. Kita undang, kita bisa diskusi. Berarti terus. Nanti kedepannya kita akan buat kelas resmi, kelas yang benar-benar nanti kita juga ada kurikulumnya, jadi output kita tuh jelas berarti ya Teh ya, kayak gitu ya. Bagusnya kayak gitu. Oke lah, insya Allah mungkin nanti akan direncanakan di pertemuan selanjutnya dengan kelas yang sudah lebih mantap dan kurikulum yang udah lebih matang. Dan untuk sekarang mungkin pertanyaannya sebenarnya masih ada, cuman karena berhubung udah mau buka puasa juga, saya juga mau nyari buat bukaan. Kita close aja ya Teh. Iya, kita close aja. Teteh juga barangkali mau siap-siap juga. Oke, siap. Mohon maaf Teh, mohon maaf banget kalau misalnya kesorean dan pesertanya juga dikit. Insya Allah nanti bantu di up di YouTube ya Teh ya. Ini mau saya up di YouTube Eureka. Oke, terima kasih banyak Teh Nafisa atas waktunya di sore hari ini. Jangan kapok. Terima kasih juga buat teman-teman semua karena sudah meluangkan waktu untuk belajar bersama di sharing session Eureka ini. Insya Allah sampai jumpa minggu depan, akan ada juga sharing session kelas selanjutnya. Oh jangan lupa besok akan ada sharing session mengenai beasiswa LPDP. Wow. Insya Allah besok pukul 15 sama Kak Suha Koriroh Awardi LPDP di UI. Oke, barangkali cukup segitu aja ya Teh karena udah sore. Iya, gak apa-apa, santai. Sampai jumpa teman-teman semua. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya close ya. Thank you semuanya. Selamat berbuka. Selamat buka puasa semuanya.